Yang saya hormati para dewan juri dan teman-temanku yang saya banggakan. Hari ini saya akan membawakan cerita dengan judul Uwais Al-Qarni, pemuda yang terkenal di langit. Dikisahkan seorang pemuda yang bernama Uwais Al-Qarni yang hidup di zaman baginda Nabi Muhammad SAW. Ia tinggal di sebuah desa, tempatnya di negeri Yaman. Sehari-hari ia mengembala domba. Allah memberikan penyakit kulit kepadanya, yakni bulatan-bulatan putih yang berada di sekujur tubuhnya. Karena penyakitnya itu, seringkali penduduk sekitar menghina dan mengejek Uwais Al-Qarni. Sehari-hari Uwais tinggal bersama ibunya yang sudah tua. Selain tua, ibu Uwais juga lumpuh dan buta. Meskipun demikian, ia sangat mencintai, berbakti dan tetap merawat ibunya dengan kasih sayang. Suatu hari, ibu Uwais berkata, "Wahai anakku, mungkin tak lama lagi ibu tinggal dengan kamu. Aku ingin sekali pergi menunaikan ibadah haji." Mendengar perkataan ibu, Uwais sangat terharu dan ingin sekali membuktikan perkataan ibunya. "Aku sangat ingin mewujudkan permintaan ibu. Mohon ibu bersabar. Aku akan mencari cara agar kita bisa pergi ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji." "Terima kasih, Nak." Ibu Uwais sangat bahagia dan memeluk Uwais sambil menangis. Dalam hati Uwais berucap, "Ya Allah, bagaimana cara hamba membawa ibu hamba yang lumpuh dan buta pergi ke Mekah? Sedangkan jarak dari Yaman ke Mekah sangat jauh, melewati padang pasir yang tandus. Biasanya orang-orang menggunakan unta. Seekor domba pun aku tak punya, apalagi unta." Dan Uwais pun terus berpikir hingga akhirnya ia menemukan suatu ide. Kemudian Uwais membeli seekor anak lembu dan membuatkan kandang di atas bukit yang setiap hari Uwais harus turun naik bukit untuk menggendong anak lembu tersebut. Karena perbuatannya itu, penduduk sekitar mengira Uwais gila. "Lihat itu, apa yang dilakukan Uwais? Sepertinya Uwais sudah gila." Setiap hari Uwais menggendong anak lembu tersebut. Semakin besar lembu, semakin besar tenaga yang diperlukan oleh Uwais. Namun karena setiap kali latihan, maka beban itu tidak terasa lagi. Setelah musim haji tiba, Uwais menggendong ibunya dari Yaman ke Mekah. Penduduk sekitar barulah tahu menggendong lembu selama ini yaitu untuk melatih otot-ototnya menggendong ibunya ke Mekah. Subhanallah, Uwais rela menempuh perjalanan yang sangat jauh dan sulit untuk memenuhi keinginan ibunya tercinta. Uwais berjalan tegap menggendong ibunya, tawaf di Ka'bah. "Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarikalah." Ibunya terharu dan bercucuran air mata telah melihat Baitullah di hadapan Ka'bah. Ibu dan anak itu berdoa, "Ya Allah, ampunilah semua dosa ibu." Kata Uwais, "Bagaimana dengan dosamu?" tanya ibunya heran. Uwais menjawab, "Dengan terampuninya dosa ibu, maka ibu yang akan masuk surga. Cukuplah ridho dari ibu yang akan membawa aku ke surga." Setelah mereka pulang dari Mekah, penyakit Uwais pun sembuh. Hanya tinggal satu bulatan putih yang membekas di telapak tangan Uwais. Pada suatu hari, Uwais meminta izin kepada ibunya untuk menemui Rasulullah SAW yang berada di Madinah. Uwais berjanji akan segera pulang setelah menemui Rasulullah SAW. Ibu Uwais sangat
mengerti kecintaan Uwais terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hingga ibunya berkata, pergilah menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian segeralah pulang. Setelah mendapat izin dari ibunya, Uwais sangat gembira dan segera berangkat ke Madinah untuk menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah sampai di Madinah, Uwais bertemu dengan Aisyah. Rasulullah tidak ada di rumah. Mendengar berita itu, Uwais sangat bersedih. Namun di sisi lain, Uwais juga berpikir keadaan ibunya yang sedang sakit dan sendirian di rumah. Akhirnya Uwais pun pulang dan menitipkan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui Aisyah radhiyallahu anha. Beberapa hari kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun pulang. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Aisyah, apakah ada orang yang sedang mencariku? Aisyah menjawab, ada ya Rasulullah. Beberapa hari yang lalu seseorang dari Yaman datang mencarimu. Namun dia tidak sempat menunggu karena ibunya sedang sakit di rumah. Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada sahabatnya Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib. Beliau berpesan, di zaman kamu nanti akan hadir seorang manusia yang doanya sangat makbul. Kalian berdua carilah dia. Dia akan datang dari arah Yaman. Dia dibesarkan di Yaman. Kalian berdua carilah dia. Kalau berjumpa dengan dia, mintalah tolong kepadanya, berdoa untuk kamu berdua. Akhirnya Uwais tidak bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat. Beberapa tahun kemudian Uwais Al-Qarni meninggal dunia. Ketika meninggal, banyak sekali orang-orang yang datang untuk mengurus jenazah Uwais. Penduduk sekitar sangat terheran-heran. Kenapa banyak orang yang tadi kenali untuk mengurus jenazah Uwais? Padahal Uwais cuma manusia biasa, pengembala kambing yang sangat miskin. Siapa orang-orang yang tadi kenali itu? Mereka adalah para malaikat Allah yang turun ke bumi untuk mengurus jenazah Uwais. Uwais adalah orang yang begitu mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sikap yang baik kepada ibunya, yang selalu berbakti kepada ibunya. Uwais adalah orang yang terkenal di langit walaupun tak dikenal di bumi. Pesan moral dari cerita ini adalah kita harus berbakti kepada kedua orang tua kita. Ridallahu fi ridha walidain wa saktallahu fi saktil walidain. Keridaan Allah terdapat di dalam keridaan orang tua, sedangkan kemurkaan Allah terdapat di dalam kemurkaan orang tua. Walaupun kita sholat ribuan tahun, sujud sampai dahi kita hancur, rukuk sampai badan kita seperti busur panah, walaupun kita berhaji 99 kali, kalau kita tidak mendapatkan keridaan Allah, kalau kita tidak mendapatkan keridaan orang tua, maka jangan harap kita mendapatkan keridaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala meletakkan keridaan kepada seorang anak melalui keridaan orang tuanya. Mungkin hanya ini cerita yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini semoga kita semua mendapat mengambil ibrah dari semua kisah yang diceritakan oleh anak-anak kita. Selanjutnya, peserta putra dengan nomor urut 13.